seakan-akan Mbak bilang gini, Islam itu nggak ada kasih jaminan masuk surga atau belum ada masuk surga, itu benar Pak? Belum ada. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan lihat bincang ataupun dialog Agatha Palermo dengan Aldiansa terkait dengan apakah sudah ada jaminan kalau di Islam masuk surga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang satu ini. Halo, Aliansa. Ya. Halo, Muslim Kristen, Bang? Muslim sejati. Mantap, Alhamdulillah. Silakan mau bertanya apa, Bang? Enggak, cuma menanggapi yang tadi boleh. Tadi tentang Silakan, sih. bahwasanya argumen dengan Bapak tadi, enggak semua yang dilihat itu Pak, Mbak? Ya, enggak diimani gitu. Baik, Mbak, kasih di... Kan Mbak, seakan-akan Mbak bilang gini, Islam itu nggak ada kasih jaminan masuk surga atau belum ada masuk surga, itu benar Pak? Belum ada. Tapi masih mau bertahan? Hah? Tapi masih mau bertahan? Gambling lah ya ceritanya. Bukan begitu. Gimana? Bukan begitu. Kalau seandainya konsepnya Mbak bilang, ini ada dalam botol saya ini ada uang 2 miliar tanpa dibuktikan gitu kan, dan percaya enggak gitu. Kalau analogi itu Mbak yang gunakan itu rusak otak Mbak, otaknya rusak. Ya, jadi Anda percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percayalah. Apa yang menjadi jaminan Anda percaya? Jaminnya itu iman tadi, tidak menyekutukan dia. Jadi mau boleh nggak saya balikan analoginya Mbak? Misalnya gini ya, Anda berzina, merampok, membunuh, yang penting nggak syirik ya, nggak mempersekutukan Allah, Anda masuk surga? Masuk. Wih. Oke, ya. Akhirnya saya tahu Anda bisa masuk surga, apapun dosa Anda, yang penting jangan syirik kan, itu kan? Satu orang Pak yang sudah selamat, yang sudah masuk surga, ada? Saat ini Islam meyakini ya, belum ada orang yang masuk surga dulu. Dengar dulu. Karena proses hidup ini setelah alam dunia itu alam barzah ada. Tahu dari mana Anda alam barzah? Sudah ada yang keluar dari alam barzah mengatakan itu ada? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ke alam barzah? Enggak, engkau percaya itu? Enggak, saya tanya. Anda percaya ada alam barzah? Sederhana aja lah, Mbak. Ini logika sederhana dari tadi. Dengar, saya pengen analogikan sama Mbak dulu. Silakan. Nah, Mbak ada nggak otaknya? Ada. Pernah nggak lihat otaknya? Pernah. Kapan? Di mana? Waktu saja MRI. Mana buktinya? Ini ada ronsenan saya. Anda mau lihat? Boleh. Oke. Kalau sudah saya lihat, otak, Mbak. Sekarang kalau saya sudah tunjukkan, Anda mau masuk Kristen? Boleh. Yang keselamatan Mbak mana dia? Otaknya itu. Oh, Mbak pernah nggak Mbak lihat hati Mbak? Pernah. Gimana lihatnya? Di ronsen juga bisa, USG bisa, endoskopi bisa. Mana ronsennya? Itu. Tanpa saya menunjukkan ronsennya pun, saya pernah melihat hati. Kenapa? Karena sudah ada orang yang melihat hati itu dengan langsung dan menggambarkannya. Kita kalau belajar biologi, kita sedang mempelajarinya. Kenapa? Sebentar. Boleh. Anda tidak akan mungkin bisa menggambar pohon kalau Anda tidak menggambar pohon, betul? Kalau Anda tidak pernah melihat pohon, betul nggak? Benar. Ya, demikian hati. Iya, demikian hati. Tidak mungkin waktu kita belajar SD, belajar biologi, kita melihat organ-organ dalam manusia, bentuknya hati seperti apa, kalau belum ada yang melihatnya. Jadi bukti dari gambar itu artinya apa? Membuktikan bahwa hati manusia itu seperti itu bentuknya. Sudah dilihat tanpa kamu menyembelih dirimu untuk melihat hati. Ada orang yang sudah melakukannya dan kita percaya bahwa kesaksian orang itu benar. Dengan cara apa? Kita sudah melihat gambarnya. Anda tidak perlu secara dungu untuk melihat otak Anda ketika Anda harus membelah dulu baru Anda percaya. Kenapa? Karena sudah ada yang melakukannya.
Itu sudah mewakili kepercayaan kita terhadap adanya otak. Oke, satu lagi Pak, analoginya terakhir. Mbak percaya kan ada angin kan? Percaya dong, ini indera peraba saya ini merasakan. Angin itu adalah materi. Enggak melihat angin. Saya bisa mengatakan. Lihat angin. Dengarkan saya baik-baik. Ya dengar dulu, nggak etis. Loh, jangan bilang nggak etis. Angin. Saya tanya Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Tanya aku satu Mbak, pernah nggak melihat angin? Pernah. Nggak? Pernah. Nah, di mana? Apa bentuk angin tuh? Setiap hari saya melihat angin. Mana bentuknya? Bentuknya itu O2. Hah? O2. Loh, sabar Pak. Makanya saya bilang. Mbak, gimana Mbak ini? Anda lulus SD? Aduh. Anda lulus SD? Anda lulus SD? Kau wajib lah. Oke. Enggak, dengar dulu. Oh, sabar. Sifatnya Mbak. Gini Pak. Angin, jangankan dilihat, tekanannya saja bisa diukur. Anda pernah tahu? Sabar. Anda tahu ada yang namanya alat pengukur tekanan angin? Beda lah Mbak, diukur dengan dirasa beda, dilihat beda. Kalau bisa diukur berarti ada nggak? Begitu dengan Tuhan kami. Sesuatu yang ada itu bisa diukur. Tinggi Anda saja bisa diukur, berarti ada. Ini Anda yang saya katakan tidak lulus SD. Pertama pertanyaan saya, Anda tahu ada 5 panca indera untuk mengidentifikasi keberadaan sesuatu. Kalau Anda pakai analogi angin, Bang, itu analogi orang dungu untuk membuktikan Allah ada. Itu adalah cara atau trik orang goblok, orang zaman purba. Kenapa? Angin saja sudah ditemukan alat ukurnya. Berarti angin bisa diprediksi ada. Makanya saya tanya, Anda apakah punya 1 panca indera sehingga Anda mengatakan angin terlihat baru ada? Suara saya ini ada. Realita ketika telinga kamu mendengar. Karena kamu punya indera pendengaran. Saya tanya sekali lagi, Anda tahu ada 5 panca indera untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Kita butuh panca indera ini. Bukan 1 indera penglihatan. Suara saya jangan Anda katakan tidak ada. Kenapa? Gelombang suara saya itu bisa diukur frekuensinya karena bisa didengar oleh gendang telinga Anda. Makanya saya katakan, Anda lulus SD tidak? Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang minimal tidak lulus SMA. Anda lulus SD pun saya tidak yakin. Karena Anda tidak pernah tahu ada 5 panca indera. Bahkan rasa manis yang tidak kamu lihat, yang tidak bisa dibuktikan dengan mata, bisa dibuktikan adanya rasa manis dengan indera pengecap. Bahkan kentut kau itu bisa saya deteksi ada. Dengan apa? Indera pembau saya. Kamu tidak tahu panca indera. Untuk membuktikan ada sesuatu itu ada. Kita punya 5 panca indera ini. Tetapi yang saya lihat, Anda cuman punya indera mata. Makanya Anda melihat sesuatu ada bila terlihat. Tunjukkan satu Anda orang belajar dari SD orang. dulu. Anda nggak ngerti. Ini yang saya bilang. Ya, Anda cuman punya mata, tetapi Anda tidak punya telinga. Anda tidak punya indera peraba, tidak punya indera pengecap, dan indera pembau. Ya, sangat bodoh. Kalau Anda mengatakan, apakah angin ada? Ada. Karena angin itu materi. Bisa diukur tekanannya. Kalau tekanannya aja bisa diukur, berarti ada alat pengukur. Berarti sesuatu itu sudah dipastikan ada. Maaf, saya nggak biasa berdialog dengan orang idiot seperti Anda. Anda tidak akan menangkap perkataan saya karena Anda tidak akademis sama sekali. Ya, sudah terlalu bodoh. Maaf. Apakah seperti ini IQ orang Indonesia untuk menanggap logika-logika yang saya paparkan? Angin aja ber-KTP, kata Anies Baswedan. Masa kau bilang angin itu nggak ada? Angin ada KTP-nya. Makanya belajar dari Anies dong. Bodoh
ketika kalian itu pakai analogi kentut, angin, bahkan rasa manis ya, daman almantiki. Daman almantiki. Jadi kalau kamu mau mengatakan rasa manis itu aja bisa ada, walau tidak dilihat. Manis memang tidak dilihat. Indra pengecap kau nih, lidah kau ini bisa mengidentifikasi paling depan manis, pinggir itu samping itu manis, asin, paling ujung pangkal itu pahit. Ini pun kau tidak mengerti. Daman almantiki. Susah ya, Kak Mince ya. Iya, kakak aku izin turun ya. Siap, silakan. Mau lanjut kerja ya. Tuhan berkati Semangat ya kakak. Ya, pasti dong. Iya, agak lucu saya ngelihatnya kan. Pernah lihat angin? Saya tahu angin itu ada. Bahkan saya tidak perlu mengukur tekanan. Indra peraba saya ini merasakan ada. Kenapa? Karena ada tekanan. Tidak melulu sesuatu itu dibuktikan ada dengan indra penglihatan. Karena indra kita itu bukan cuma satu. Ada 5. Bahkan ada yang 6. Itu anak-anak IndiHome. Punya sixth sense. Dungu sekali orang tadi. Saya nggak tahan dengan orang-orang dungu. Dia akan terus membantah karena orang yang tidak pernah berpikir ya seperti itu. Udah berapa orang yang menganalogikan Tuhannya itu dengan angin? Kasihan. Oh, IndiHome. Oh, Indigo. Sorry. Kalau kamu mengatakan Anda pernah lihat angin, kalian tahu matches? Ini adalah gas cair. Ini kena ini enggak ya? Kena report enggak ya? Saya punya yang namanya matches. Ini gas. Mana ya? Nah, ini juga gas. Tapi dalam bentuk cair. Masih mau nanya, angin itu ada? Gas itu ada? Ada. Ya? Gitu. Kalian ini jangan botol. Dari mana Anda bisa melihat angin? Agatha, ini barusan nih. Ada gas bentuknya cair. Angin itu gas. Nih. Nih kamu bisa lihat nih. Ini bisa kelihatan dalamnya. Beli. Kau lihat itu gas itu. Kau kira apa? Minyak. Botol. Nih, kalian tahu yang makanan yang dia berbusa apa namanya itu? Berasap-asap. Itu nitrogen. Itu juga gas. Kalian lihat pakai mata kalian, itu ngebul. Tahu makanan yang suka dimakan itu? Tahu? Itu nitrogen. Itu angin. Itu gas. Ngerti? Angin itu adalah udara yang bergerak. Belajar lagi lah kok IPA kok. Itu nitrogen, itu sangat dingin. Dia tuh kalau kau makan tuh berasap-asap. Itu ya, ada kalian pernah lihat angin? Sering, tiap hari. Mau apa lo? Oke, kita naikkan yang lain ya. Botol. Orang dungu jangan diskusi sama saya kesel sama orang botol. Halo. Oh, masih muter-muter. Agus. Wah, hilang. Oh, sering masuk angin. Angin bahkan bisa didengar ya. Tuh angin tuh. Bisa ditangkap dengan telingamu. Jadi untuk teman-teman yang masuk angin, angin udah kedengeran, nggak usah dilihat, kedengeran. Oh. Bang Arif. Angin tornado bisa dilihat. Tahu gue udah dari lama itu. Halo Bang Arif. Prop lagi kena Bennett tadi. Halo. Oh, belum. Kayaknya saya bilang kalian itu minimal kalau SD SMP itu
ikut dong, pelajarin dong, biar kalian tuh pinter. Ini kayak nggak SD pun kayak nggak lulus kalian tengok. Jangan diskusi sama saya lah, nggak lulus SD. Pening aku. Angin aja punya KTP kok dibilang nggak ada. Tuh kata Anies Baswedan, Yohanis. Aduh. Oke. Angin aja punya KTP, masa lu enggak? Gitu ya, kita naikkan dulu anak abah. Ladusing kemana kak? Lagi nangkep angin, lagi menjaring angin. Halo, Eni. Iya, halo. Islam Kristen kak ini? Saya mualaf. Ya, silakan Kak Eni, ada yang mau ditanya. Iya, saya mau tanya Kak. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai kalau saya mau balik ke agama Kristen lagi, apakah saya harus dibaptis kembali atau bagaimana? Harus dong. Karena kakak sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus dan menuhankan yang lain. Jadi kakak itu harus dibaptis kembali. Kan waktu kakak dibaptis, nama kakak itu terdaftar di dalam buku kehidupan. Ya, ketika kakak sudah menyangkal Tuhan Yesus, nama kakak sudah dihapus. Jadi supaya kakak menjadi kewargaan surga, kakak itu harus dibaptis lagi. Itu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Kenapa? Tapi kenapa kakak pengen kembali? Emang di Islam nggak enak kah atau gimana? Saya punya masalah dengan rumah tangga saya. Oh, jadi pengen balik lagi? Iya. Ya, kalau misalnya nggak ada masalah, nggak balik lah ya? Iya kayaknya. Yang jelas saya pengen kembali, soalnya nggak apa ya, kayak saya jujur aja kayak merasa sesat, kangen ya sama Tuhan Yesus ya? Iya. Kangen. Orang kalau udah pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu, walau udah pergi ninggalin pasti kangen. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu di hati. Susah sekali dilupakan dia. Gak apa-apa kak. Ya, Tuhan Yesus itu pasti mengampuni kakak. Jadi dari sekarang kakak itu harus belajar dulu. Supaya kakak ketika ada tekanan hidup, kakak tidak menjual iman kakak sekali lagi. Karena kalau kakak murtad sekali lagi tidak akan diperbaharui. Gitu. Mungkin karena ketidaktahuan kakak sehingga kakak itu pindah agama kemarin. Makanya untuk yang kedua kalinya ini, kakak harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus, bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada jaminan keselamatan seperti yang diberikan Tuhan Yesus di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Keselamatan itu tidak ada dalam nama siapapun kecuali Tuhan Yesus. Iya Kak. Iya. Semangat ya, belajar. Dan harus dibaptis lagi kak. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak. Iya, ini anak yang hilang telah kembali ya teman-teman ya. Banyak malaikat yang bersuka cita kalau ada domba. Satu domba yang hilang itu kalau kembali lagi, tuannya itu lebih bahagia dibandingkan sama misal ada 100 domba. Satu yang hilang, yang 99 ini nggak akan diinin lagi sama Tuhan. Tetapi yang satu ini yang sangat diperhatikan. Gitu. Ya, anak yang hilang atau domba yang hilang sudah kembali. Itu pasti bersuka cita sekali itu. Malaikat-malaikat di surga. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Davy. Oh, turun dia. Memang gimana pun ceritanya ya, kalau orang sudah mengenal Tuhan Yesus ya, dia itu pasti akan kangen dan pengen balik kembali. Cair-cair, nggak ada paus, nggak ada yang cair. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan dialog Agatha Palermo dengan Aldiansa yang membahas tentang apa jaminan masuk surga baik di kekristenan maupun di dalam Islam. Tadi Agatha sudah menjelaskan dengan analogi yang sudah dipaparkan secara jelas dan terbuka. Nah, sementara Aldiansa berkata bahwa dengan beriman kepada Allah
ya dan tidak syirik, ya masuk surga. Ada jaminannya seperti itu. Nah, kalau saya membahas tentang kekristenan ya, dan teman-teman sudah pasti tahu ya bahwa ada jaminan yang jelas di dalam kekristenan. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia akan memberikan kita keselamatan yang kekal. Karena dikatakan melalui iman kepada Yesus dan pengorbanannya kita ditebus. Amin. Itu. Jadi tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Dengan jalan apapun, ada orang berkata banyak jalan menuju Roma. Oke, banyak jalan, benar ya. Tapi kalau di dalam kekristenan kita mau menuju surga, gak ada jalan yang lain kecuali hanya Yesus. Ya, di sana jelas sekali Yesuslah yang menjadi pembawa kita sampai kepada Bapa. Jadi bukan karena amal, perbuatan, sholat, ibadah, atau hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan sehingga kita memperoleh keselamatan atau masuk surga. Tapi di dalam Efesus 2 8-10 di sana dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi bukan kuat gagah kita Bapak Ibu kita masuk ke sana, tapi karena kasih Allah melalui siapa? Kristus Yesus. Bayangkan ya, Dia mau datang ke dunia ini ya, Dia datang ke dunia ini, Dia mati bagi kita. Bayangkan, mencucurkan darah demi darah, mati. Siapa mau orang di dunia ini, siapa yang pernah bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita manusia? Nah, analogi yang dijelaskan oleh Agatha ini sebenarnya mau memberitahukan ini loh jalan itu ya. Dia buat seperti itu yang sudah pasti sudah ada, datang ke dunia ini, Dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang percaya. Siapa yang pernah di dunia ini yang seperti itu? Gak ada. Itu yang mau diberitahukan oleh Agatha kepada para penonton, para netizen ya, yang di luar sana, bahwa mau siapapun itu, mau nabi sehebat apapun itu, tidak ada yang bisa naik ke surga ya. Dia mati bangkit. Nah, kalau kita lihat dari analogi yang dibuat oleh Agatha, sebenarnya mau memberitahukan ini loh yang sudah jelas-jelas ada, nyata ya. Dia datang ke dunia, Dia mau mati, bangkit. Setelah bangkit Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang percaya. Sudah jelas, sudah terbukti gitu loh ya. Itu Dia mau beritahukan. Jadi bukan amal perbuatan kita, tapi melalui seorang pribadi yaitu Yesus ya. Siapa yang mau orang di dunia ini sehebat apapun mau mengorbankan nyawanya bagi orang lain untuk tebusan bagi dosa kita? Enggak ada. Itu sebenarnya mau dipaparkan oleh Agatha. Coba di agama Anda bagaimana? Apakah dengan kita beriman, bertakwa, tidak syirik, kita masuk surga? Siapa yang bisa di dunia ini yang sempurna? Enggak ada. Bukan karena hasil usaha kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah, ya kan? Oke, untuk lebih menarik lagi, tonton terus video dari Setrina Official. Dadah.